Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, di negara kita, warga masyarakat Indonesia sering merayakan tahun baru pada tanggal 1 Januari untuk menandai pergantian tahun. Ada juga kita dengar ada tahun baru Jawa, ada juga tahun baru Cina. Masing-masing hendak menyatakan pergantian tahun lama ke tahun yang baru. Di dalam agenda liturgi gereja kita, hari ini kita merayakan tahun liturgi baru. Artinya, kita meninggalkan tahun liturgi A dan memasuki tahun baru liturgi B. Dan apa yang dapat kita renungkan? Saudara-saudariku terkasih, ada sebuah kisah seorang tuan besar yang hendak memberi hadiah kepada kedua sahabatnya yang telah membantunya menjadi sukses dan berhasil menjadi seorang miliarder. Kedua orang itu masing-masing diberi kepercayaan untuk membangun sebuah rumah. Orang pertama membangun dengan biaya mahal karena dipilihnya dengan kayu yang berkualitas, cat yang bernilai seni tinggi, bahan-bahan bangunan dibuat yang paling hebat dan kuat di kota itu. Oleh karena itu, biaya menjadi sangat mahal. Orang kedua merasa dapat membangun dengan biaya yang lebih murah dan rendah. Kualitas kayu ala kadarnya. Cat yang dipilih kelihatan berkilau, tetapi dengan kualitas yang murah. Dan bahan-bahan dipoles demikian rupa sehingga menghasilkan bangunan yang kelihatan megah dan indah. Padahal kualitasnya rendah sehingga harga menjadi lebih murah. Dia mau menunjukkan kepiawaiannya membangun rumah mewah dengan harga murah dan rendah. Sampai akhirnya tuan besar datang untuk melihat kedua bangunan tersebut. Dua buah rumah yang indah dan megah, sama-sama mewah, tetapi sebenarnya kualitasnya berbeda. Kedua orang tersebut menyerahkan kedua bangunan kepada tuan besar. Tuan besar itu berkata kepada mereka, "Sahabatku,
kalian telah membantu saya sedemikian luar biasa sehingga saya bisa sukses sampai hari ini. Sebagai ungkapan terima kasih saya ingin memberikan rumah itu kepada kalian masing-masing. Terimalah kunci ini dan pakailah rumah itu sebagai milik kalian sebagai ungkapan terima kasih saya. Keduanya menerima rumah yang megah dan mewah dengan perasaan masing-masing. Yang satu merasa puas dan bangga, sementara yang lain penuh haru dan kecewa karena telah menyia-nyiakan kesempatan dan tanggung jawab selama ini. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil hari ini mengingatkan kita pentingnya berjaga-jaga. Berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Bahkan dalam bacaan Injil sampai 4 kali kata berjaga-jagalah diulang. Itu artinya betapa pentingnya kata ini. Untuk apa berjaga-jaga? Untuk menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita memasuki masa Advent yang pertama. Advent berasal dari kata Adventus, bahasa Latin yang artinya kedatangan. Maka kita menantikan kedatangan Yesus Kristus pada masa Natal nanti. Juga sekaligus harapan akan kedatangan Mesias yang kedua, yakni pada akhir zaman. Bagaimana kita berjaga-jaga? Pertama, membangun semangat tobat. Sadar bahwa kita ini manusia lemah, berasal dari debu tanah dan akan kembali kepada debu. Banyak orang mengagungkan harta, wanita, dan takhta, kekayaan dan kehormatan, serta kekuasaan, seolah menina-bobokkan orang zaman ini. Dengan harta dan kekayaan, seolah menjamin seluruh hidupnya di dunia dan akhirat. Orang tidak sadar bahwa itu semua akan lenyap ketika orang dipanggil menghadap kembali kepada Sang Pencipta. Dari tanah manusia akan kembali ke tanah. Kitab Nabi Yesaya dalam bacaan pertama mengingatkan kita semua. Kami ini adalah tanah liat, dan engkaulah yang membentuk kami. Dan kami semua adalah buatan tanganmu. Maka kita diundang untuk bertobat, meninggalkan cara hidup yang lama, dan memulai kehidupan baru untuk menyongsong kedatangan Kristus. Sadar bahwa apapun di dunia ini adalah sarana, bukan tujuan. Tujuan utama adalah kembali pada Sang Pemilik kehidupan. Kedua, bersyukur atas kasih karunia Allah. Orang sering kurang mampu bersyukur dalam hidup ini dan sering merasa kekurangan dalam banyak hal. Dulu orang ingin punya sepeda. Setelah punya sepeda, orang ingin punya sepeda motor. Setelah punya sepeda motor, orang ingin punya mobil. Setelah punya mobil, orang ingin punya pesawat pribadi. Setelah punya pesawat pribadi, orang ingin punya pulau sendiri, dan seterusnya. Keinginan orang tiada batasnya, dan tidak akan pernah merasa puas dalam hidupnya. Orang miskin merasa bahwa mereka kekurangan uang dan harta. Sementara orang kaya juga akan merasa bahwa segala keinginannya belum terpenuhi. Maka masih merasa kekurangan juga. Dan akan terus-menerus menumpuk harta kekayaannya. Supaya tersedia melimpah dan cukup untuk 7 turunan. Sementara Paulus mengingatkan jemaat di Korintus dalam bacaan kedua hari ini, agar umatnya menjadi kaya dalam segala hal.
yaitu dalam segala macam perkataan dan pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Yesus Kristus, sehingga orang tidak kekurangan suatu apapun dalam rangka menantikan penampakan Tuhan kita Yesus Kristus. Jelas orientasi hidup Paulus bersyukur atas kasih karunia Tuhan dalam Kristus Yesus dan berdoa agar umatnya didapatinya tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kekayaan dalam arti ini adalah dalam rangka menyambut kedatangan Kristus, kaya dalam perkataan dan pengetahuan untuk setia kepada Kristus sampai akhir nanti. Orientasi hidupnya bersyukur dalam situasi apapun untuk menantikan kedatangan Kristus. Ketiga, bertanggung jawab. Dalam bacaan Injil, berjaga-jaga dikaitkan dengan soal tanggung jawab seorang hamba sesuai dengan tugas masing-masing. Seperti dalam kisah di atas, 2 orang yang diserahi tanggung jawab untuk membangun rumah. Kita masing-masing mempunyai tanggung jawab untuk membangun rumah rohani. Kita semua dengan tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Sebagai seorang pastor, frater, biarawan-biarawati, memiliki tanggung jawab untuk berdoa lebih banyak. Mendoakan gereja umat Allah, mendoakan kaum awam yang sibuk bekerja, mendoakan pemerintahan kita, mendoakan orang miskin dan tersingkir, dan lain-lain. Sementara bapak dan ibu juga memiliki tanggung jawab masing-masing di tengah keluarga untuk mendampingi dan merawat anak-anak yang dititipkan Tuhan untuk dididik dan dirawat dengan kasih dan cinta sesuai dengan janji pernikahan di depan altar, di hadapan imam dan para saksi. Sebagai seorang mahasiswa, memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas di kampus tanpa menunda-nunda waktu. Sebagai seorang dokter dan perawat, memiliki tanggung jawab untuk merawat pasien dengan penuh kasih dan cinta, dan lain-lain. Intinya, Tuhan mempercayakan tanggung jawab kepada kita masing-masing sesuai dengan tugas kita. Maka pertanyaannya adalah, apakah kita melaksanakan tugas itu secara penuh tanggung jawab dengan kasih dan cinta yang tulus? Ataukah ala kadarnya sekedar kelihatan bertanggung jawab, tetapi sejatinya rapuh dan kosong? Apakah kita memanfaatkan kepercayaan yang diberikan kepada kita dengan baik? Ataukah hanya sebatas kewajiban semata? Saudara dan saudariku yang terkasih, marilah kita memasuki masa Advent ini dengan hati yang bersih dan budi yang murni, dengan cara membangun semangat tobat, bersyukur atas apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, dan bertanggung jawab atas segala tugas kita masing-masing dengan penuh cinta yang tulus dan murni kepada Allah dan kepada sesama. Semoga rahmat Allah melimpah bagi Anda semua yang mendengarkan renungan ini. Seluruh keluarga Anda diberkati dengan karunia kebaikan, sehingga akhirnya kita tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan, kami bersyukur atas rahmat kehidupan ini. Bantulah kami untuk berjaga-jaga mempersiapkan kedatangan Yesus Kristus Putramu
dengan cara bertobat dan bertanggung jawab atas tugas dan panggilan kami masing-masing. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.